Halo semuanya, jumpa lagi dengan gua Chandra di channel Sarapin Tekno. Gua bisa akuin smartphone ini gokil banget cuy. Harga 3 jutaan, kalian bisa mendapatkan spesifikasi yang lebih dan juga fitur yang gak dimiliki dari smartphone entry level kelas yang sama. Buat lo yang belum tahu ini HP apaan, kenalin dulu Infinix Note 30 Pro, versi upgrade dari Infinix Note 12 Pro tahun lalu. Tapi yang menjadi fokus gua kali ini, upgradean dari seri sebelumnya itu luar biasa gokil. Kerasa banget updateannya bro. Bukan sembarang update ini mah HP gua akuin, karena improvementnya ini bener-bener level up. Salah satunya dari segi desain, yang dimana dari segi diagonal di sini agak sedikit memang lebih tebel karena memang untuk framenya sendiri di sini sudah mengotak. Apalagi materialnya di sini metal, jadi kerasa feel premiumnya itu oke banget. Bobotnya memang agak sedikit berat dari smartphone ini, tapi memang sebanding lah dengan build quality dan juga bahan material yang digunakan dari smartphone yang satu ini. Material belakangnya aja ini kokoh banget cuy, bukan plastik biasa. Di sini udah layaknya seperti metal, tapi memang bilangnya sih polikarbonat ya teman-teman. Tapi memang plastiknya di sini bener-bener level up. Tebel banget coy. Terus juga untuk portnya nggak ada yang absen, lengkap semua. Jack 3,5 mm, lubang USB Type-C, lubang speaker juga ada atas bawah. Dan yang pasti untuk speakernya ini kolaborasi dengan JBL. Audionya cakep coy, bukan sembarangan dual stereo speaker biasa. Karena jarang banget sih kita bisa ngeliat di pasaran HP yang kolaborasi dengan JBL. Rata-rata kolaborasi dengan Harman Kardon. Itu pun juga harganya beda. Harganya beda jauh, 2 kali lipat dari harga smartphone yang satu ini. Dan tapi smartphone ini udah dual stereo speaker, kolaborasi juga sama JBL. Jadi suaranya gue bisa akuin sih oke. Pas waktu kita setting ke 100% itu audionya nggak pecah. Masih enak banget buat didengerin kalau menurut gue pribadi. Bassnya juga kerasa oke lah ya buat HP kelasan entry level yang udah dual stereo speaker kayak gini. Untuk active linear motornya alias mesin getaran ini bukan main-main. Kelasannya udah layaknya seperti kelas flagship. Karena memang untuk getarannya alias active linear motor di sini bener-bener oke dan juga beda daripada kelasan entry level ataupun kelas yang sama. Di sini memang bener-bener level up nih HP yang satu ini. Intinya upgradean dari segi desain ini bener-bener kerasa banget. Entah dari Infinix Note 12 Pro dan juga Infinix Note 30 Pro ini. Soalnya memang upgradean desain bener-bener beda. Yang tadinya desainnya biasa aja, di sini luar biasa. Apalagi untuk framenya ini yang bener-bener gua apresiasi karena bahan materialnya itu kerasa premium dan yang pasti ininya tebel banget. Memang makanya agak berat nih HP. Buat nyambit sih auto meledak gitu. Auto meledak maksudnya auto bocor gitu ya. Gak sampai di situ aja, desain yang level up. Menurut gue bagian lain seperti layar di sini juga kerasa beda banget. Bukan kayak HP Infinix pada umumnya. Karena memang layarnya ini bener-bener upgrade. Yang sebelumnya itu cuma pakai panel AMOLED biasa ya teman-teman. Di sini sudah pakai panel AMOLED 1 billion color. Yang dimana kalau sudah pakai teknologi 1 billion color, warnanya itu bakalan lebih oke, lebih gonjreng, lebih enak dilihat di mata. Refresh rate-nya juga udah 120 Hz cuy. Jadi buat lu pakai scrolling tipis-tipis ataupun scrolling yang sehari-hari lu, ini udah enak banget. 120 Hz kelihatan smooth coy. Brightness-nya pasti juga udah oke banget karena udah 900 nits. Jadi buat dipakai di luar ruangan, smartphone ini masih kelihatan jelas. Tuh, kurang apa lagi? HP 3 jutaan udah dapat brightness 900 nits. Jadi ini kelasan udah kayak level up-nya flagship sih ya. Untuk diagonalnya juga kerasa besar nih. Diagonal standarnya HP Infinix ya, dimana kalau kita lihat di sini bener-bener gede banget nih layar. Puas lah gue jamin. Resolusinya yang pasti juga udah Full HD Plus, jadi udah aman banget. Experience gua selama pakai layarnya si Infinix Note 30 Pro ini buat dipakai apapun udah cop gandos apalagi gitu ya. Buat diajak nonton film so far so good lah menurut gua. Warnanya kelihatan tajam, detailnya juga oke, dan yang pasti nggak bikin sakit mata. Gue yakin berjam-jam di depan layarnya si Infinix Note 30 Pro ini gak bakal bikin kalian sakit mata karena udah bener-bener level up banget. Apalagi touch samplingnya ini bisa di touch sampai 10 kali, 10 jari yang artinya. Jadi buat dipakai main game ini udah sangat-sangat responsif banget ya teman-teman. So far gue nggak ngeluh lah untuk masalah layar dari Infinix Note 30 Pro ini karena memang untuk upgrade-nya itu bener-bener kerasa. Gue juga bisa akun jempol untuk ukuran layarnya ini bener-bener kerasa besar banget. Jadi kalau dipakai buat main game, kalian gak bakalan ngerasa kurang karena udah ngerasa cukup banget dengan diagonal layar yang sebesar ini. Apalagi ditambah dengan SoC-nya yang bisa dibilang cukup ngebut. SoC-nya sendiri dia pakai MediaTek Helio G99 dengan pabrikasi
nanometer. Yang dimana kita tahu sendiri Helio G99 itu adalah SoC paling tertinggi dari Helio G series ya teman-teman untuk saat ini. Gue tahu alasan mengapa smartphone ini tidak menggunakan Dimensity Series aja, karena memang ini adalah seri Note coy, bukan seri Zero. Mungkin kalau seri Zero bakalan pakai Dimensity 7050 yang dimana itu SoC baru ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, Helio G99 juga udah oke banget karena dari skor Antutunya aja Infinix Note 30 Pro dapat di angka 400 ribuan teman-teman. Beda dengan smartphone sebelumnya yaitu Samsung Galaxy A24 yang cuma dapat skor di angka 380 ribuan aja. Jadi memang di sini gue punya asumsi kayaknya MediaTek sama Kingfisher ini punya project besar gitu loh ya, kayaknya klop banget. Soalnya HP-HP Infinix yang dipakein MediaTek itu powerful banget. Beda daripada smartphone lain, brand-brand lain yang pakai MediaTek. Kerasa ampas gitu loh. Tapi Infinix Note 30 Pro ini beda banget. Buat diajak main game oke banget, seperti game PUBG Mobile, settingan smooth ultra, dapat FPS di angka 40 FPS, yang dimana itu pun juga stabil mampus. Nah yang pasti untuk giroskopnya kalian nggak usah takut karena giroskopnya udah hardware coy. Terus juga buat main game Mobile Legends, yang menarik buat main game Mobile Legends, di sini settingannya udah tembus ke super ultra coy. Ini bukan settingan yang main-main. Helio G99 dapat di settingan super ultra. Artinya mungkin si Infinix ini ada kerjasama dengan si Mobile Legends. Karena memang kita tahu sendiri, sponsornya Infinix di Note 30 series ini adalah Mobile Legends. Luar biasa kan? Terus juga untuk FPS-nya stabil mampus juga di angka 60 FPS. Jadi ini cocok banget lah buat lo ajak nge-push rank bareng temen-temen lo. Karena dengan settingan super ultra pas waktu main game Mobile Legends, grafiknya itu kelihatan HD banget. Nah selain itu gue juga udah ngetes buat main game Genshin Impact. Settingan 60 fps, paling fps yang didapat di angka ya kurang lebih 25 sampai 32an fps. Itu pun juga bisa dibilang kurang playable sih, tapi so far so good lah. Helio G99 memang buat main game Genshin Impact agak ngap-ngapan. Ya bukan Helio G99 aja sih, SoC lain pun juga di kelas entry ataupun di kelas mid-range cukup ngap-ngapan buat main game Genshin Impact. Buat storage dan RAM juga smartphone ini udah gede banget, yaitu 8/256 GB. Jadi kalian bisa nyimpen apa aja dan itu nggak bakalan habis sih menurut gua kalau misalnya kalian tidak menyimpan video yang aneh-aneh. Maksudnya apa tuh? Androidnya juga udah pakai Android 13 serta dukungan XOS 13. Nah kalian gak usah khawatir untuk dukungan update XOS ya teman-teman, karena memang XOS ini sudah menjamin bakal mendapatkan update kurang lebih 2-3 tahun ke depan juga. Jadi masih aman smartphone yang satu ini. Nah sekarang kita beralih ke masalah baterai, yang dimana baterainya ini memang tidak ada upgradean, ya cuman 5000 mAh aja, masih sama seperti di seri sebelumnya. Tapi fast chargingnya ini upgrade jadi 68 watt teman-teman. Yang sebelumnya itu cuma 33 watt, di sini lengkap jauh banget, langsung ke 68 watt. Dan yang menariknya, smartphone ini juga support wireless charging coy. Gila kan, HP 3 jutaan support wireless charging. Dan yang baiknya lagi, si Infinix naruh wireless chargingnya di paket pembelian. Jadi kalian gak usah beli wireless charging terpisah, langsung aja pakai. Dan yang pasti wireless chargingnya ini bisa dipakai oleh brand lain juga. Contohnya si iPhone 13 Pro gue ini yang bisa dipakai wireless chargingnya di wireless chargingnya Infinix. Jadi memang di sini Infinix sangat berbaik hati ya memberikan fitur wireless charging dan juga sudah ada di dalam paket pembeliannya. Gokil banget kan? Dan untuk SOT-nya sih baterainya bisa bertahan ya kurang lebih 8-9 jam. Itu penggunaan normal sih ya. Menurut gua sama seperti baterai 5000 mAh pada umumnya lah ya, yang dimana memang tidak terlalu irit-irit banget dan itu standarnya 5000 mAh. Sekarang kita beralih ke bagian kameranya. Ya dimana gue yakin kalian penasaran soal kamera dari smartphone yang satu ini. Soalnya memang BAM kameranya ini kelihatan besar banget coy. Hampir 70% menutupi body. Tapi memang seperti itu, resolusinya aja gede banget, yaitu 108 megapiksel untuk kamera utamanya. Dan hasil fotonya bisa gue akuin jempol, Infinix Note 30 Pro ini ada improvement yang sangat berarti. Karena hasilnya gue bisa lihat ini cukup detail, tajam, terus juga untuk warnanya nggak over, nggak lebay lah. Untuk dynamic range-nya juga kerasa luas, awannya kelihatan masih biru. Ini yang paling oke menurut gua. Saat di zoom nggak kelihatan pecah teman-teman, karena memang resolusinya udah besar banget, 108 megapiksel. Jadi dari sektor kamera gua akuin jempol, si Infinix Note 30 Pro ini ada upgradean daripada seri sebelumnya, yaitu Infinix Note 12 Pro.
Dan kalau misalnya kita compare head to head dengan smartphone lain di kelasan harga yang sama, gue yakin sih Infinix Note 30 Pro ini masih bisa bersaing. Apalagi dengan smartphone yang kemarin sempat kita review, yaitu Galaxy A24. Karena memang hasil dari Samsung Galaxy A24 dan juga Infinix Note 30 Pro ini ya kurang lebih sama lah buat hasil fotonya. Tapi memang Samsung gue akuin si A24 ini lebih oke buat hasil fotonya ketimbang Infinix Note 30 Pro. Ya kalau bisa dinilai sih ini di bawah satu tingkat daripada si Samsung Galaxy A24. Tapi overall udah oke banget lah. Dan yang pasti untuk rekaman videonya ini lebih oke. Soalnya di sini untuk rekaman videonya bisa sampai 1080p 60 fps dan juga bisa sampai 2K 30 fps. Gua agak sedikit bingung, ini Infinix bercanda atau gimana? Gue takut ini cuma fitur gimmick doang. Tapi nyatanya ini bener-bener fitur yang ada di Infinix cuy. Padahal kita tahu sendiri lah, harusnya Helio G99 ini nggak support buat sampai Full HD 60 fps ataupun 2K sampai 30 fps. Tapi smartphone Infinix tuh bisa cuy. Ini agak sedikit aneh sih. Dan pas waktu gua tes emang bener-bener Full HD 60 fps. Kelihatan lebih smooth teman-teman. Jadi buat masalah kameranya gue bisa akuin jempol. Smartphone yang satu ini bukan main-main buat kelasan entry level. Jadi guys, ini dia untuk hasil perekaman kamera belakang dari Infinix Note 30 Pro di resolusi Full HD 30 fps. Untuk kamera belakangnya sendiri bisa sampai 2K 30 fps dan juga Full HD 60 fps. Tapi menurut gua so far so good buat hasilnya ya teman-teman. Hasilnya bisa kalian nilai sendiri aja karena di sini terlihat stabil ya teman-teman. Hasilnya terlihat stabil, awannya juga mantap, detailnya juga oke nih. Jadi ini dia untuk hasil kamera depan dari Infinix Note 30 Pro di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya cakep menurut gua dan juga yang pasti stabil. Tapi memang agak sedikit ngezoom aja nih ya. Jadi tangan kalian harus panjang, kalau nggak panjang ya bakalan segini mungkin. Jadi kebetulan tanganku panjang jadi ya hasilnya bisa lebar gitu. Jadi kesimpulannya, upgradean yang ada dari Infinix Note 12 Pro ke Infinix Note 30 Pro itu bener-bener kerasa banget. Nggak cuma dari segi performance ataupun spesifikasi layaknya fitur biasa aja, tapi dari segi desain, fitur-fitur yang ada di sini bener-bener upgrade banget. Gua agak bingung sih, Infinix ini jual rugi atau enggak ya kira-kira ya. Soalnya fitur kayak gini tuh cuma hadir di HP-HP kelas flagship, terutama di fitur yang tadi yaitu wireless charging yang cuma ada di HP kelasan belasan juta. Tapi dengan harga 3 jutaan aja lu bisa nikmatin fitur wireless charging. Dan yang pasti bukan cuma fiturnya aja, spesifikasi yang diberikan juga nggak pelit. Ya gua akuin jempol lah, Infinix memang tidak pernah pelit akan spek karena memang selalu memberikan yang terbaik buat para konsumen. Anjay. Tapi yang jelas dengan harga 3 jutaan gue bisa akuin jempol smartphone ini worth it banget. Terus juga untuk masalah dukungan OS kalian gak usah khawatir karena Infinix selalu memberikan dukungan OS terus ya teman-teman. Walaupun memang update-nya agak sedikit lama untuk OS-nya, cuman gak apa-apa lah ya sambil bersabar. Dan juga untuk masalah layanan service harusnya si Infinix makin kesini makin banyak lah ya layanan service-nya. Kalau misalnya ada problem dengan smartphone-nya tinggal dibawa aja ke service center. Tapi yang jelas Infinix Note 30 Pro ini oke banget buat kalian jadiin daily driver. Dan gue udah pakai kurang lebih 2 mingguan, so far so good dari smartphone yang satu ini, terutama fitur-fiturnya sih yang killer banget. Jadi guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @servintekno jika teman menanya itu brand kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.